Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Media, kita jumpa kembali pada tutorial pemrograman web dasar. Untuk materi kita pada kali ini adalah tentang cara membuat tabel pada HTML. Tanpa berlama-lama, kita buat file HTML baru dengan title table pada HTML. Untuk nama file kita namakan tabel. Dan untuk penyimpanannya kita satukan dengan file sebelumnya. Karena di video ini kita masih menggunakan site yang kita buat sebelumnya. Untuk kawan-kawan yang ingin menggunakan editor Dreamweaver juga dan belum mengerti tentang cara pembuatan site, bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu tutorial dasar setting site pada Adobe Dreamweaver untuk pemula. Adapun dapat dilihat juga pada video tutorial lengkap setting site pada Adobe Dreamweaver untuk pemula. Baik, kita lihat materinya. Untuk judul materinya adalah membuat tabel pada HTML. Dalam membuat tabel pada HTML, ada beberapa tag yang harus diingat. Yang pertama, tag dasar untuk membuat tabel. Tag table. Ini adalah bungkusan utama dari tabel. Kemudian selanjutnya ada tag th ataupun tag ataupun table head untuk membuat judul pada tabel. Kemudian ada tr, maksudnya table row atau baris pada tabel. Selanjutnya ada dd, maksudnya tabel data, yaitu untuk membuat sel ataupun kolom pada tabel. Selanjutnya atribut yang sering digunakan pada tabel. Yang pertama di sini ada border, digunakan untuk membuat garis tepi pada tabel. Selanjutnya yang kedua ada cell padding, digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi teks tabel itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga ada cell spacing. Ini digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi border, bagian dalam dan luar. Kemudian kita lanjutkan yang keempat ada row span. Digunakan untuk menggabungkan baris pada tabel. Kemudian yang kelima ada call span. Digunakan untuk menggabungkan kolom pada tabel. Kemudian yang keenam ada width, digunakan untuk menentukan lebar tabel. Kemudian selanjutnya yang ketujuh atribut pada tabel yaitu ada height. Ini digunakan untuk menentukan tinggi tabel. Kemudian ada lagi align. Ini digunakan untuk mengatur bentuk perataan pada tabel secara horizontal. Kemudian yang kesembilan ada V-line, digunakan untuk mengatur perataan pada tabel secara vertikal. Kemudian selanjutnya ada contoh tabel. Tabelnya terdiri dari 8 baris dan 6 kolom. Oke, sekarang kita implementasikan tabel yang ada pada materi ke dalam HTML. Di sini kita buat tabel. Oke, kita lihat materinya lagi. Oke, kita lihat tag yang digunakan untuk membuat tabel. Yang pertama ada table. Ini bungkusan utama tabel. Kemudian ada th ataupun table head. Untuk membuat judul pada tabel. Kemudian ada tr untuk membuat baris pada tabel. Selanjutnya ada td untuk membuat kolom pada tabel. Oke, langsung saja kita buat tabelnya. Yang pertama table. Yang kedua di dalam table ada tr untuk membuat baris. Di dalam baris
ada TD, di dalam baris ada TD untuk membuat kolom. Kemudian kita kopikan ini, kemudian kita kopikan TD-nya sampai 6 baris. Oke, sampai di sini kita jalankan dulu. Kita save, lalu preview. Kita lihat di browsernya masih kosong. Ini karena tabel yang kita buat tidak kita berikan garis tepi. Kita lihat materinya lagi untuk garis tepi. Garis tepi menggunakan atribut border. Oke, kita tambahkan border pada tabelnya. Di dalam tag pembuka tabel, di sini kita tambahkan border untuk nilainya 1. 1 ini maksudnya 1 pixel. Sekalian untuk panjang tabelnya, kita tambahkan atribut width. Kita buat 100%. Selanjutnya, untuk tinggi baris pada TR, kita tambahkan atributnya height. Kita buat 30 pixel. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Untuk tabelnya sudah memiliki border dan masih 1 baris dan 6 kolom tabel. Kita tambahkan barisnya sampai 8 baris. Oke, kita kopikan yang ini aja biar cepat, dari TR pembuka sampai dengan TR penutup. Kemudian kita pastikan ke bawah 7 baris lagi biar ada 8 baris tabel. Oke, siap. Kita lihat hasilnya lagi. Nah, kita sudah buat 8 baris, 6 kolom tabel. Sekarang kita samakan dengan tabel yang ada pada materi. Oke, contoh tabel pada materi. Yang pertama, pada baris pertama adalah ada judul tabel. Bisa kita gunakan TH. Kemudian baris kedua judul dari kolom tabel. Di sini juga bisa kita gunakan TH. Oke, kita edit pada bagian baris pertama dan kedua. TD menjadi TH. Oke, kita kembali ke HTML. Pada bagian TR ini 2 baris, tag TD-nya diganti menjadi TH. Oke, kita edit. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, untuk judul tabel siap. Kemudian kita samakan teksnya dengan yang ada pada materi. Baris pertama judul dari tabel. Di sini ada penggabungan kolom. Untuk menggabungkan kolom, dapat kita gunakan atribut call_span. Oke, kita gabungkan kolomnya. Di sini yang kita gabungkan pada baris ini adalah semua kolom. Jadi pada kolom pertama, atributnya call_span dengan nilai 6. Kita hapus 5 kolom lainnya karena telah kita gabungkan ke kolom pertama. Pada baris kedua, judul kolom, kita tambahkan teksnya.
Oke, kita lihat selanjutnya. Baris ketiga sampai dengan ketujuh, ini adalah isi dari tabel. Pada bagian ini di kolom ketiga, ada penggabungan baris. Sebelum kita tambahkan teks, kita gabungkan bagian ini terlebih dahulu. Oh ya, untuk menggabungkan baris, itu menggunakan atribut row span. Kemudian, di sini baris digabungkan mulai dari baris ketiga, kolom ketiga. Digabungkan 3 baris. Oke, perlu diingat, TR adalah baris, TD ataupun TH itu adalah kolom. Oke, langsung kita edit pada baris ketiga, kolom ketiga. Oke, baris 1, 2, 3. Kolom 1, 2, 3. Di sini pada kolom ini kita tambah atribut row span. Oke, nilai 3. Kolom ketiga, di setiap 2 baris di bawahnya kita hapus. Oke, siap. Kemudian penggabungan kedua. Kita lihat pada tabel materi, digabungkan dari baris ke-6, kolom ketiga. Digabungkan 2 baris. Baik, kita buat di HTML pada baris ke-6. Pada baris ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ketiga. Di sini kita tambahkan row span. Oke. Nilainya 2. Kemudian kolom ketiga, baris di bawahnya kita hapus. Oke, selesai. Sekarang kita tambahkan teksnya. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Kita lanjutkan baris ke-8. Di sini ada penggabungan kolom juga. Digabungkan dari kolom 1 sampai kolom ke-5. Oke, sisa 1 kolom. Oke, pada baris ke-8, kolom 1. Kita tambahkan atribut call span. Nilai kita buat 5, karena yang kita gabungkan adalah 5 kolom. Kemudian kita isi tag untuk baris ini.
Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Udah hampir sama seperti di contoh. Tinggal sedikit lagi pada bagian spasi dan padding table. Pada bagian kolom nomor, kategori, dan jumlah harus dibuat rata tengah. Kemudian pada baris terakhir, pada teks total, dibuat rata kanan. Oke, kita atur di HTML-nya. Spasi dan padding table. Di sini pada tag pembuka tabel, kita tambahkan atribut cell spacing. Nilai kita buat 0. Selanjutnya kita tambahkan juga cell padding dengan nilai 1. Kita lihat hasilnya. Oke, mantap. Kita lanjutkan. Sekarang untuk rata tengah dan rata kanannya. Pada penomoran di kolom pertama untuk setiap barisnya, kita tambahkan align center. First day, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oke, siap. Kita lanjutkan untuk kolom kategori. Kita tambahkan atribut align juga. Untuk kolom kategori juga sudah. Sekarang untuk kolom jumlah. Kita tambahkan atribut yang sama juga. It's all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. Oke, sekarang yang terakhir. Pada baris total baris terakhir tabel. Di sini ditambahkan atribut align nilai right. I feel my Baik, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Sekarang tabelnya sudah seperti di contoh. Berarti kita sudah selesai dengan pembahasan pertama kita tentang cara membuat tabel dengan HTML. Dan di sini kita masih ada sedikit lagi materi tentang tag opsional ataupun tag tambahan pada tabel HTML. Untuk materi ini juga penting pada pembuatan tabel dengan jumlah baris yang panjang. Makanya harus kita bahas juga. Namun untuk pembahasan tentang ini kita lanjutkan pada video part berikutnya. Sebagai informasi, karena pada tutorial video kali ini, dalam proses membuat tabel, kita melakukan secara manual, yaitu mengetikkan coding program step by step. Jadi, dalam proses membuat tabelnya akan kita lakukan secara otomatis, dengan memanfaatkan tool Insert Table yang ada pada Dreamweaver. Baik, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.